Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan kita dan rancangan Tuhan itu berbeda. Alkitab katakan rancangan manusia dan rancangan Tuhan seperti tingginya dari langit ke bumi. Itu luar biasa enggak? Berarti perbedaannya lumayan jauh. Saya merancangkan sesuatu, saya mau buat ini, tapi gagal melulu. Saya sudah atur baik-baik, tapi selalu gagal. Kenapa gagal? Karena Tuhan tidak mau rancangan kita yang berhasil, tapi yang Tuhan mau biarlah rancangan Tuhan yang berhasil. Karena Dia bilang rancangan kita dan rancangan Tuhan itu berbeda. Berbeda apa Dia bilang? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Setiap kali kami membuka usaha, saudara, selalu gagal. Ada dana, ada uang. Setiap kali ada uang di tangan kami, jadi lagi. Saya bilang perlu bertanya Tuhan. Kenapa Tuhan? Itulah yang Tuhan katakan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tinggi dari langit ke bumi. Itu perbedaan rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita merencanakan sesuatu, harus berdoa tanya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung terus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap terus. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Amin. Ya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Supaya ketika kita bertanya Tuhan, ketika kita merancangkan segala sesuatu, kalau kita bertanya Tuhan, Tuhan sudah beri tanda, lakukan, laksanakan itu dengan iman. Tuhan pasti akan membuat berhasil rancangan-rancangan orang benar. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Karena Dia katakan begini, demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Itulah nasihatnya kita punya Tuhan. Ya, ketika kita merancangkan sesuatu, kita bertanya Tuhan. Tuhan sudah memberikan signal bagi kita, kerjakan aja dengan iman. Saya percaya kemanapun juga kita pergi, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Sebab kalau kita tidak pernah bertanya Tuhan, kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi besok. Saudara lihat gempa-gempa bumi di mana-mana. Orang baru sementara berdiri toko, orang sementara berdiri restoran yang besar, tiba-tiba besok datang gempa bumi runtuh. Apakah mereka waktu membangun itu bertanya Tuhan enggak? Berapa saja kerugian mereka? Baru selesai bangun toko, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat, runtuh toko itu. Makanya Alkitab katakan, alangkah baiknya kalau kita melakukan sesuatu, kita bertanya Tuhan. Karena rancangan Tuhanlah yang akan berhasil. Rancangan manusia pasti akan gagal. Ya. Kenapa selalu gagal? Karena Tuhan tidak mau kita rancangan yang berhasil, tapi Tuhan mau hanyalah rancangan Tuhan yang berhasil. Amin.